banyak orang sebenarnya yang masih memiliki persepsi negatif sebenarnya tentang pertanian, teman-teman. Bukan hanya dari anak muda, tetapi juga dari orang tua yang bahkan mereka sudah jadi petani dari dulu. Banyak dari mereka yang nggak pengen anaknya itu untuk jadi petani. Walaupun sebenarnya ya secara potensi untuk kedepannya lah katakan ya, petani itu menjadi salah satu sektor usaha yang nggak bakal ada matinya ya. Apalagi dengan perkembangan teknologi sekarang yang mungkin banyak sekali ada sektor-sektor usaha yang mulai bisa tergantikan oleh teknologi-teknologi zaman sekarang. Tetapi kalau misalnya teknologi masuk ke dalam lingkup pertanian, itu malah akan lebih mempermudah bagi kita sebagai petani sebenarnya. Walaupun kembali lagi kalau misalnya kita berbicara secara realnya ke lapangan untuk saat ini, kenapa orang-orang masih memiliki persepsi negatif, pandangan negatif tentang pertanian ya karena satu mungkin karena petani itu profesi yang tidak keren ya, kumuh, kotor dan lain sebagainya. Terus juga kalau misalnya kita berbicara lagi tentang pertanian, pasti dalam pertanian itu modalnya itu sangat besar, teman-teman. Belum lagi kita berurusan dengan cuaca, belum lagi kita berurusan dengan hama, terus juga dengan harga yang sangat fluktuatif sekali, yang sangat tidak jelas sekali ya. Apalagi kalau misalnya pada saat kita mau jual hasil pertanian itu banyak sekali ada orang-orang gede itu malah sesuka hatinya mereka untuk mempermainkan harga ya. Belum lagi sebenarnya untuk akses dari tempat pertanian ke pasar itu masih sangat jauh sekali ya. Karena kan kebanyakan seperti kita ketahui bahwa pertanian itu berkembangnya di desa dan jualnya itu adalah di lingkungan perkotaan. Belum lagi sebenarnya banyak sekali ada petani yang masih sifatnya itu pertanian tradisional ya. Walaupun sekarang itu pertaniannya sudah lebih modern lah. Mereka itu sulit sekali untuk beradaptasi dengan pertanian yang sekarang ya. Memanfaatkan teknologi-teknologi terbaru, terus juga memanfaatkan beberapa obat-obatan yang membantu untuk pertumbuhan daripada tanaman, pupuk-pupuk kimia. Banyak yang sebenarnya belum paham tentang penggunaan obat-obatan, tentang penggunaan pupuk seperti itu. Walaupun itu adalah sesuatu hal yang mendasar sebenarnya bagi kita sebagai petani, teman-teman. Tapi masih banyak sekali ada orang-orang yang nggak tahu tentang fungsi daripada masing-masing obat, daripada masing-masing pupuk itu. Jadi dalam artian itu cuman melakukan pengobatan, melakukan pemupukan, apa yang mereka lihat, apa yang orang katakan tanpa mereka mencari tahu lagi tentang sebenarnya fungsi daripada pupuk ini, fungsi daripada obat ini apa sih gitu. Belum lagi dari hitung-hitungan masalah RAB ya, teman-teman. Itu masih banyak sebenarnya yang keliru, bukan keliru sih. Kadang-kadang kalau misalnya kita melakukan pertanian itu kita nambahkan modal 1 juta, 2 juta dalam pertanian itu, ada petani yang menganggap bahwa itu terlalu banyak untuk ngabisin modal, untuk ngabisin anggaran seperti itu. Walaupun kalau misalnya kita hitung lagi, kalau kita nggak menambahkan modal barang 1 juta, barang 2 juta untuk tanaman kita, malah ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya kita gagal panen ya. Jadi di sana sebenarnya masih banyak yang gagal paham tentang itu ya, tentang merawat tanaman. Apabila kita lebihkan sedikit, mungkin hasilnya lebih bagus, tapi kalau misalnya kita nggak berani untuk melebihkan daripada modal itu, ujung-ujungnya adalah tanamannya bisa gagal panen ya.